kita semua punya potensi masing-masing untuk berdana dhamma yang artinya melestarikan dhamma, yaitu misalnya saja Anda punya kemampuan untuk menulis karya-karya, buku-buku yang tentang pembabaran dhamma. Silahkan, karena Anda dengan menulis buku-buku, mencetak buku-buku, ataupun mengirimkan buku-buku ini secara misalnya dalam email ataupun dimuat di dalam salah satu web misalnya, maka Anda sebetulnya telah berdana dhamma juga. Kemudian Anda yang pandai menyanyi, ya, kalau tadi kita lihat pada waktu acara pembukaan ini tidak ada lagu Buddhis misalnya, mungkin satu ketika nanti boleh diadakan lagu Buddhis karena lagu Buddhis itu juga termasuk pembabaran dhamma. Ya, jadi lagu Buddhis itu bukan hanya Dana Paramita saja ya, yang biasanya kita semua hafal, tapi lagu Buddhis itu banyak sekali. Bahkan ada satu penulis lagu Buddhis yang sudah di webnya ataupun di YouTube menulis ratusan lagu di situ, sehingga Anda bisa mengambil dan itu menjadi sarana pembabaran dhamma. Jadi selain berdana kepada para biku, kemudian juga Anda bisa menulis buku ataupun menulis artikel yang bisa dimuat secara online misalnya. Kemudian Anda juga bisa membuat lagu ataupun kalau tidak bisa membuat lagu ya menyanyikan lagu Buddhis. Kemudian mungkin Anda bisa berbagi dhamma, ceramah dhamma dan lain sebagainya. Ini adalah termasuk kerelaan, termasuk dana yang dipraktekkan. Nah, sekarang kalau kita sudah sering melakukan kebajikan-kebajikan seperti itu, karena kalau kita hanya katina misalnya, maka hanya sekali dua kali, atau kalau Anda mau ikut katina setiap hari, karena katina itu berlangsung selama 1 bulan penuh, lalu Anda setiap hari melakukan kebajikan sanggadana di masa katina, tapi ya hanya sebulan itu saja. Kalau Anda menulis artikel, kemudian ya artikel 1-2, kemudian Anda menulis lagu juga mungkin sampai sekian banyak. Itu sebetulnya karena dana ini merupakan perilaku kebajikan yang paling mudah yang kita dapat kerjakan. Jadi kalau saya punya pikiran yang bisa untuk menulis, lakukan membuat tulisan. Kalau saya bisa mengarang lagu, buatlah lagu. Atau suara saya bagus, nyanyikanlah lagu walaupun yang dikarang oleh pengarang yang berbeda misalnya. Atau kalau saya bisa berbagi dhamma dalam bentuk ceramah dhamma, lakukan karena itu adalah dana dhamma yang bernilai tinggi. Nah, sekarang apakah manfaatnya dana ini? Saudara-saudara, tadi saya sudah sampaikan bahwa waktu kita berdana itu bukan berpikir apa yang mau saya berikan, tetapi adalah apa yang dapat membuat ia bahagia. Berarti saat berdana itu bukan kita, nih saya kasih apa saja pokoknya saya pengen ngasih, tapi apa sih yang kamu butuhkan? Kalau saya menulis buku dhamma, kalau saya ceramah dhamma, maka saya harus berpikir siapa yang mau mendengarkan ini, levelnya di mana. Apakah levelnya cukup tinggi untuk memahami dhamma? Maka diberikan dhamma yang tinggi. Apakah levelnya menengah? Berikanlah dhamma yang menengah. Ataukah levelnya ada di bawah? Berikanlah dhamma yang sesuai dengan tingkat level mereka. Sehingga mereka memahami dhamma dan akhirnya mereka bahagia dengan melaksanakan dhamma itu. Demikian pula kalau tadi saya katakan waktu berdana kepada biku, kita tidak memberikan sisir misalnya. Kenapa? Karena itu tidak dibutuhkan oleh para biku. Tetapi saya memberikan jubah, mempersembahkan jubah. Kenapa? Karena itulah yang dibutuhkan. Dan itu sebetulnya melatih kita berpikir untuk kebahagiaan orang lain. Kita sudah sering didorong untuk mengucapkan kalimat semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Kita sering didorong mengucapkan kalimat itu. Tetapi kadang kita mungkin prakteknya kurang. Nah, kalau sekarang dana,
sebagai latihan ataupun sebagai praktek. Ini adalah salah satu yang merupakan perwujudan dari semoga semua makhluk bahagia. Dengan mengucapkan kalimat semoga semua makhluk bahagia pun pikiran kita sudah baik, ucapan kita baik, dan perilaku kita baik. Apalagi kalau kita mau berbagi dhamma. Karena dhamma dana, ya, berbagi dan dharma itu adalah yang tertinggi nilainya. Kalau saya kemudian bisa ceramah dhamma, saya bisa menulis dhamma, saya bisa menyanyi lagu Buddhis, dan orang-orang kemudian memahami apa yang saya nyanyikan, saya tulis, dan saya ceramahkan, maka ada perubahan di dalam cara berpikir orang itu. Ada perubahan di dalam perilaku orang itu. Ada perubahan di dalam cara berbicara orang itu. Dan akhirnya semakin sering orang itu mendengarkan ceramah dhamma, lagu Buddhis, dan lain sebagainya, artikel-artikel dhamma dia baca, semakin baik perilakunya, ucapannya, dan cara berpikirnya. Inilah manfaat melaksanakan kerelaan atau dana. Kalau sudah demikian, saudara-saudara, maka kita lalu merenungkan. Di dalam kehidupan kita, kita mengetahui bahwa ajaran Dhamma ada yang disebut kelahiran kembali. Mungkin kita ini sudah lahir untuk kesekian ratus kali atau sekian ribu kali atau sekian juta kali. Tetapi kebanyakan dari kita yang sudah lahir sekian banyak ini masih harus belajar lagi 1+1 sama dengan 2. 1+2 sama dengan 3. Masih harus belajar seperti itu lagi. Hanya beberapa orang tertentu yang bisa jauh lebih pandai sehingga mungkin masih SMP pun, teman-temannya masih SMP, dia sudah selesai lulus kuliah perguruan tinggi karena dia sudah mampu mengingat kemampuan kehidupan sebelumnya sehingga dia tidak perlu lagi belajar 1+1 sama dengan 2. Langsung SMP teman-temannya dia sudah lulus perguruan tinggi. Tapi kebanyakan dari kita semuanya masih harus belajar 1+1, 1+2, dan seterusnya. Namun saudara-saudara, ada beberapa hal yang kita bawa dari kehidupan sebelumnya. Salah satunya yang kita bawa dari kehidupan sebelumnya bukan sekolah, bukan bahasa, karena kita harus belajar bahasa lagi dan lain sebagainya, tetapi adalah pemahaman Dhamma. Pemahaman Dhamma itu kita bisa bawa sejak kehidupan sebelumnya. Sehingga ketika kita mengalami proses spiritual, misalnya kita pergi ke salah satu wihara, kita kadang-kadang merasakan, saya kok feel at home ya di wihara ini. Saya kok merasa nyaman ya dengan wihara ini. Kita tidak belajar lagi itu, tapi muncul mendadak. Kemudian kadang kita ketika mendengarkan salah satu lagu Buddhis, aduh rasanya merinding semua badannya, rasanya nyaman sekali, rasanya kita memahami Dhamma itu dengan lebih jelas. Kenapa? Karena ini kemampuan yang kita bawa sejak kehidupan sebelumnya. Bahkan ketika kita sedang bermeditasi, kita kadang bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang melebihi dari teman-teman kita. Karena kita sudah membawa pengalaman meditasi kita dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Kenapa kita bisa membawa pengalaman-pengalaman kehidupan yang sebelumnya, terutama dalam praktek Dharma? Karena kita pada kehidupan sebelumnya juga mendapatkan praktek-praktek dana dari lingkungan kita. Mungkin orang tua kita, mungkin tetangga kita, teman kita, para biku sangga pada kehidupan itu, mereka berceramah Dhamma, mereka mengajarkan meditasi, mereka mengajarkan tentang kemoralan, mereka mengajarkan tentang kerelaan, dan itu ke bawah sampai kehidupan ini.
Oleh karena itu, saudara-saudara, kita jangan hanya menikmati makanan sisa kehidupan lampau. Kita bisa lahir sebagai manusia, kita bisa mengenal Dhamma, kita bisa mempraktekkan Dhamma di kehidupan ini, kita bisa mengenal ajaran Sang Buddha di kehidupan ini. Jangan kita hanya berbahagia dengan diri kita, karena kita sudah merasakan kelebihan-kelebihan seperti itu. Tapi marilah kita juga melaksanakan berdhamma yang paling sederhana, yaitu kerelaan, yaitu berdana. Karena dengan dana pikiran yang baik, dana ucapan yang baik, dana perilaku yang baik, selain bermanfaat untuk diri kita, di kehidupan ini kita menambah kebajikan, dan kita bisa membawa kebajikan ini sebagai modal kelahiran di alam yang lebih baik setelah kehidupan ini. Tapi apa yang kita pikirkan, berucapkan, dan perilaku itu dapat memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, teman kita, bahkan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Ketika kita terus memancarkan pikiran cinta kasih, sering mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, sering berperilaku yang membahagiakan mereka, maka kebajikan yang kita lakukan, dana yang kita praktekkan ini dapat mengkondisikan mereka di dalam kehidupan ini berbahagia. Juga di dalam kehidupan-kehidupan selanjutnya, mereka akan terus berbahagia di dalam pelaksanaan Dharma. Oleh karena itu, saudara-saudara, pelaksanaan Sanggadana di masa Katina pada tahun 2567 ini yang diselenggarakan oleh keluarga besar mahasiswa Buddhis Universitas Tanjung Pura, jadikanlah bukan hanya sekedar upacara, tapi jadikanlah menjadi awal perilaku kebajikan yang kita harus lakukan, bahwa kerelaan dana sebagai praktek akan memberikan manfaat untuk diri kita, menumbuhkan kebahagiaan di kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya, tapi juga memberikan manfaat untuk mereka yang menerima dana. Dan dana ini bisa kita wujudkan dalam bentuk dana pikiran, memberikan pengertian, memberikan ide-ide yang positif kepada teman-teman maupun lingkungan kita. Dana ucapan, dengan mengucapkan hal-hal yang baik, nasihat-nasihat yang baik, menghindari maki-makian, menghindari gosip, menghindari caci maki, omongan kasar. Dana bersifat perilaku, menolong orang, membantu mengangkatkan barang, menyeberangkan orang, mengantarkan orang yang sakit menuju ke rumah sakit atau tempat pengobatan, dan lain sebagainya. Tangan kaki kita bisa untuk berdana, untuk melakukan kebajikan. Badan kita bisa untuk berdana dan melakukan kebajikan. Ucapan kita, mulut kita bisa untuk melakukan kebajikan, demikian pula pikiran. Seluruh anggota tubuh kita mulai dari kaki sampai kepala dapat untuk melakukan kebajikan. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau kita tidak mau melakukan kebajikan, kita menyia-nyiakan kesempatan melakukan kebajikan, maka kita hilang kesempatan untuk berbuat baik di saat ini. Tapi kalau kita memanfaatkan setiap kesempatan dalam hidup ini untuk berbuat baik melalui pikiran, ucapan, dan perilaku, maka semakin sering dilakukan, semakin banyak kebajikan yang kita kumpulkan, sehingga kebahagiaan di kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya akan menjadi milik kita. Dan mereka yang menerima kebajikan kita pun akan memperoleh kebahagiaan di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Semoga pesan Dharma dalam rangka upacara Sanggadana di masa Katina tahun 2567 Buddhis era ataupun tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat
dapat menginspirasi kita semua sehingga kita dapat melaksanakan dana sebagai praktek di kehidupan sehari-hari. Semoga Anda semua selalu berbahagia. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, selalu berbahagia. Selamat melaksanakan Katina. Terima kasih dan saya kembalikan kesempatan kepada moderator kita, yaitu Saudari Veronica. Silakan. Terima kasih kepada Bante Utamo Mahatera yang telah membawakan materi yang luar biasa pada hari ini. Nah, setelah mendengarkan materi tadi, tentunya teman-teman pada penasaran kan? Dan ingin bertanya. Nah, sekarang saya akan membuka sesi tanya-jawab untuk peserta. Baik, kepada Saudara Stephen asal Surabaya ingin bertanya, apakah memberi sedekah kepada pengemis, peminta-minta, dan lain-lain itu bijaksana? Bagaimana dengan anggapan bahwa pengemis-pengemis itu sebenarnya sudah difasilitasi Departemen Sosial? Terima kasih banyak. Sekian dari pertanyaan Saudara Stephen. Baik, ada pertanyaan yang cukup bagus. Ya, jadi bagaimana ya kalau kita berdana kepada pengemis? Apakah ini termasuk sesuatu yang bijaksana? Mengingat pengemis itu kalau di Indonesia sudah ditangani oleh Departemen Sosial. Memang benar, pengemis ditangani oleh Departemen Sosial, tetapi tentu tidak semua. Pada saat seseorang ingin berbuat baik, dia hanya ada dua pilihan, mau berbuat baik atau tidak. Jadi ketika dia mau berbuat baik, lakukan saja perbuatan baik itu. Tidak usah berpikir yang terlalu jauh. Karena kadang-kadang ada juga yang misalnya menghitung. Ini perempatan jalan lampu merah. Kemudian ada pengemis datang. Saya lihat dan saya hitung, pengemis itu setiap lampu merah sampai hijau bisa mendapatkan uang dari 10 mobil. Jadi, kalau sekarang dalam 1 jam, atau mungkin katakanlah dalam seperempat jam, ada lampu merah, katakanlah mungkin 3 atau 4 kali, 4 kali misalnya, maka dalam 15 menit ada 40 mobil yang dia bisa dapatkan sedekahnya. Kemudian kalau dalam seperempat jam segitu, kalau dalam 1 jam berarti ada 160 mobil. Nah, itu kalau 1 jam. Kemudian kalau 5 jam, berarti ada sekitar 500 mobil. Kalau sekarang dari 200 mobil itu saja sudah memberi uang, jadi tidak harus 500 mobil, tapi hanya 200, dan masing-masing itu katakanlah 5.000, maka 200 mobil dikali 5.000, wah sudah banyak sekali uangnya. Jadi sekarang apakah saya harus berdana kepada pengemis atau tidak di perempatan jalan? Jadi kita mau memberi, tetapi pikiran kita malah menghitung penghasilannya orang. Apakah kita juga ingin menarik pungutan dari si pengemis tersebut? Nah, jadi ini pikiran kita hanya untuk pembenaran bahwa saya ini mau memberi atau tidak memberi. Padahal kalau di dalam dhamma, saya mau memberi karena ini adalah kebajikan. Saya tidak mau memberi ya berarti saya hilang kesempatan berbuat baik. Tidak usah kalau saya tidak memberi dengan alasan yang berpikir negatif seperti itu. Malah jadi bikin karma buruk. Sehingga sekarang, walaupun pengemis itu mungkin sudah mendapat dukungan dari Departemen Sosial, tetapi kalau saya ingin memberi, memberi saja karena itulah kesempatan saya berbuat baik kepada si pengemis.
Tapi kalau saya tidak mau memberi, ya lakukanlah saja, tidak usah memberi, tidak usah berpikir, nah kan dia sudah ada dari departemen sosial, atau ya dia kan masih muda, masih bisa bekerja dan lain-lain. Itu abaikan omongan seperti itu. Yang ada adalah saya tidak mau memberi, karena saya tidak ingin memberi pada saat ini. Sudah selesai. Dengan cara begitu, pikiran kita walaupun tidak memberi, hanya kehilangan kesempatan berbuat baik, tapi tidak melakukan karma buruk. Demikian pula ketika saya berbuat baik, ya saya hanya lakukan, ini saya mau berdana. Sudah, jangan, wah nanti kalau dananya kebanyakan kan akhirnya untuk beli minuman keras dan sebagainya. Sudah, itu tidak usah dipikirkan. Dengan cara demikian, maka perbuatan Anda itu kalau baik menjadi baik sungguhan, kalau hilang kesempatan berbuat baik, juga tidak berganti menjadi karma buruk. Mudah-mudahan hal ini bisa menjelaskan hal yang ditanyakan oleh si penanya tadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Saudara Neri, kami persilakan untuk bertanya langsung. Ya, terima kasih moderator. Selamat sore, Yang Mulia Bante Utamo. Dari materi yang Bante sampaikan, ada yang ingin saya tanyakan. Di hari Katina, kita dikatakan sebagai hari persembahan jubah. Jadi kita sebagai umat, umumnya kan memberikan jubah di hari Katina itu ya Bante. Lalu, pada saat Waisak, saya juga melihat bahwa di panitia itu membuka kesempatan juga untuk memberikan jubah. Jadi pada saat kita memberikan dana jubah, tepatnya itu di mana Bante? Apakah di hari Katina? Apa juga di Waisak juga kita memberikan dana jubah juga? Mohon penjelasannya Bante. Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi pada waktu Katina kita tahu adalah hari persembahan jubah. Kalau Waisak kok juga ada kesempatan berdana persembahan jubah ya? Ini gimana kan jadi bingung nih. Sebetulnya biasa-biasa saja bahwa kalau hari Katina itu adalah, kalau menurut tradisi ya, tradisi para biku tinggal di satu tempat, ada 5 orang yang tinggal di satu wihara, kemudian berwasa di situ 5 orang tersebut. Nah, di akhir masa wasa atau masa penghujan 3 bulan, para biku ini sepakat membuat jubah Katina, menjahit sendiri jubah Katina, yang kemudian dicelup dan sebagainya, lalu dipersembahkan kepada salah satu biku yang berwasa di tempat tersebut. Nah, ini sejarahnya semacam itu. Sedangkan kalau di bukan hari Katina, maka jubah itu bisa buat sendiri, tapi tanpa upacara, kemudian mungkin juga membeli dan lain sebagainya. Nah, sehingga jubah itu bisa dipersembahkan setiap saat, bukan hanya waktu Waisak saja. Hari ini boleh, besok boleh, lusa boleh, sehari 2 kali ya boleh, ya tidak masalah. Kenapa? Karena jubah yang dipersembahkan di luar Katina itu tidak melalui prosedur yang para biku berwasa, kemudian membuat jubah sendiri dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia karena jumlah biku yang tidak terlalu banyak, maka tiap para biku berwasa itu kadang-kadang hanya 1 orang biku atau 2 orang biku. Sehingga kalau dari sejarah tadi, 5 orang biku berwasa baru membuat jubah Katina. Di Indonesia karena hanya 1 atau 2 biku atau kurang dari 5 biku, maka yang ada hanyalah sanggadana di masa Katina. Karena tidak ada upacara pembuatan jubah. Jadi mungkin di Indonesia ini hanya ada 1 atau 2 wihara saja yang membuat jubah Katina sungguhan. Mungkin tidak sampai 5 wihara lah, karena keterbatasan jumlah biku. Sisanya namanya adalah sanggadana di masa Katina. Jadi Katina itu adalah nama bulan, kemudian
pada saat bulan Katina ini, para umat punya kesempatan melakukan sanggadana, yang sesungguhnya itu juga bisa dilakukan pada saat Waisak, pada saat Asada, bahkan setiap hari juga bisa. Kenapa? Karena walaupun dipersembahkan kepada biku tertentu jubahnya, tetapi sesungguhnya biku itu mewakili sangga untuk menerima jubah tersebut, dan mungkin akan dipersembahkan kepada biku yang jubahnya sudah rusak atau memerlukan jubah ketika datang ke wihara, dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini penanya dapat lebih jelas bahwa saat Waisak boleh saja melakukan persembahan jubah. Saat Katina juga boleh saja. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Karena persembahan jubah yang di Indonesia ini adalah sanggadhana saja. Ya, nah kalau Katina sanggadhana di bulan Katina. Karena yang melakukan pembuat atau penjahit ataupun menjahit jubah Katina sungguhan itu paling tidak sampai 5 wihara tempat biku berwasa 5 orang. Mudah-mudahan ini lebih jelas. Apakah mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, terima kasih. Silakan. Ya, makasih ya. Baik, terima kasih untuk Bante yang telah menjelaskan. Pertanyaan selanjutnya, Namo Buddhaya Bante, saya Evi Chandrayani dari Staf Dharma Wijaya. Ingin bertanya Bante, seumpama ada orang yang main judi terus menang, kemudian uangnya itu didanakan. Kira-kira itu gimana ya Bante? Terima kasih Bante. Nah, sekarang ada pertanyaan, orang berjudi menang dan dia mau berbuat baik, yaitu berdana. Apakah hal itu bisa dilakukan? Di dalam Dharma, seseorang berdana itu ada beberapa faktor yang membuat dananya bersifat maksimal atau boleh dikatakan sempurna. Misalnya, bagi si pelaku atau donatur, hendaknya mempunyai perilaku yang baik, yaitu kemoralan yang baik. Minimal donatur ini menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong, dan mabuk-mabukan. Dari si pelaku. Kemudian dari si penerima juga perlu si penerima yang baik. Minimal juga melaksanakan latihan menghindari 5 hal, yaitu menghindari pembunuhan, pencurian, kebohongan, mabuk, dan lain sebagainya, perzinahan, dan lain sebagainya. Ini adalah dari penerima. Kemudian, barang yang didanakan atau hal yang didanakan, hendaknya barang yang diperoleh dengan tidak melanggar 5 latihan kemoralan. Jadi bukan dari hasil pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong, maupun mabuk-mabukan. Kemudian diserahkan dengan baik dan rutin dan lain sebagainya. Nah sekarang, dana dari hasil judi, apakah itu melanggar sila? Judi memang tidak termasuk pelanggaran sila yang 5 ini ya, karena judi bukan pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong, maupun mabuk-mabukan. Tetapi judi ini di dalam Dhamma dikatakan adalah sebagai perbuatan yang tidak didukung Dharma, karena dia termasuk mengembangkan ketamaan. Karena Dhamma ini kan tujuannya adalah mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Sehingga kalau sekarang berjudi itu sebetulnya adalah mengembangkan ketamaan. Tapi dia menang. Nah, kemudian dia berdana. Maka kalau dia silanya bagus, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, tetapi karena dana yang dia peroleh ini bukan dari hasil yang baik, walaupun diberikan kepada orang yang silanya juga baik, yang tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, maka dananya ini tidak sempurna. Tetap merupakan kebajikan, tetapi bukan kebajikan yang sempurna. Karena itu dalam rangka kita berbuat baik,
berdana sebagai praktek, alangkah baiknya kalau kita berdana dari sumber-sumber yang bukan merupakan pelanggaran sila maupun pelanggaran dhamma. Karena itulah yang akan membawa hasil maksimal, memberikan kebahagiaan bagi kita di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Demikian yang bisa saya jawab. Silahkan dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Terima kasih Bante yang telah menjelaskan. Ada pertanyaan lagi nih, Saudara Sri Yanti. Pertanyaannya, kalau orang yang memberi itu mendengukan kepada orang banyak tentang dia berdana kepada Sang Hamana, apakah termasuk niat tulus dan ikhlas dan apakah mendapatkan pahala kebajikan Bante? Terima kasih Bante. Mendengukan itu apa ya? Mendemokan, jadi mempertunjukkan gitu, Bante. Oh, mendemokan. Ya, mendemokan. Oh, oke. Ya, jadi Potong. maksudnya orang ini berdana dan pamer. Dananya itu bagaimana? Nah, di dalam Dharma, waktu itu yang ada adalah saat ini. Tadi adalah saat ini yang sudah lewat. Nanti adalah saat ini yang belum datang. Jadi, ketika seseorang berdana kepada sangha, dengan tadi misalnya dia sudah berperilaku yang menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, bom, dan mabuk-mabukan, kemudian sangga tentu juga menjalankan sila ataupun aturan kebikuan yang tidak membunuh, mencuri, berzina, bom, dan mabuk-mabukan. Kemudian dana yang dipersembahkan ini juga berasal dari hasil yang baik, bukan dari pembunuhan, pencurian, perzinahan, bom, dan mabuk-mabukan. Maka pada saat dia berdana kepada sangga itu, dia telah melakukan dana yang sempurna. Kemudian waktu berjalan. Nah, tentu kita harus ingat bahwa hidup adalah saat ini tadi. Kemudian setelah waktu berjalan, katakanlah berbeda seminggu, si A ini menunjukkan, memamerkan bahwa dia sudah berdana kepada sangga tersebut sambil menyombongkan dirinya. Nah, kesombongan di dalam Dhamma itu adalah perilaku yang tidak baik. Sehingga pada saat dia mengucapkan kalimat yang sombong itu, dia sebetulnya telah melakukan hal yang tidak baik. Tetapi tidak menghapus perbuatan baik yang sudah dia lakukan seminggu sebelumnya, yaitu dia berdana kepada sangga tersebut. Karena hidup adalah saat ini. Tadi saya sudah melakukan kebaikan, sudah lewat, itu nanti sudah ada buahnya sendiri. Nah, sekarang dia sombong, maka ini juga pada satu ketika akan memetik buahnya sendiri, tapi tidak menghapus kebajikan yang sudah pernah dia lakukan, katakanlah minggu lalu tersebut. Semoga ini dapat dimengerti. Terima kasih.